Saya pikir diskusi yang baru-baru dilakukan ini adalah proses edukasi, ya, edukasi yang disampaikan orang-orang yang memang profesional dalam bidangnya masing-masing. Untuk kesimpulan saya. Tapi sedikit saya mengingatkan bahwa semua penyebab yang terjadi sekarang ini adalah bahwa di seluruh dunia saya meneliti tidak ada negara yang begitu luar biasa seperti Indonesia. Baik udaranya. Contoh, seandainya Indonesia ini tidak bertoleransi dan ruang udaranya sesuai dengan aturan internasional, apakah Singapura bisa menjadi bandara internasional? Tidak punya pier, ya, nggak bisa. Contoh lautnya, apabila Indonesia ini bersifat arogan atau acuh, apakah Selat Malaka sebagai selat terpadat di dunia bisa orang bebas tanpa perompak? Pertanyaannya, apakah angkatan laut kita dengan segala kemampuannya untuk menjaga Selat Malaka ini yang terpadat di dunia mendapatkan apa-apa? Tidak. Apakah di sekitar Batam dan sekitarnya kita bisa membuat pelabuhan untuk apabila kapal menunggu demoret yang mahal bisa singgah di situ? Ada? Tidak ada. Tidak ada di situ. Lautnya Tuhan Maha Baik bahwa tempat ikan kawin itu di laut di Indonesia. Setelah dia kawin, balik beranak di tempat lain. Anaknya besar-besar mau kawin ke tempat kita. Jadi dia yang ditangkap ya ikan-ikan yang besar-besar dan berlimpah berbagai jenis ikan. Daratannya semua sumber daya alam yang ada dari emas semuanya berlian. Bahan baku litium, nikel ada semuanya dan berlimpah. Itu permasalahan yang mendasar mengapa kejadian seperti ini. Maka kalau saya nih, saya presiden atau perdana menteri di negara lain yang ingin menyelamatkan negara saya harus ambil Indonesia. Saya harus mengambil Indonesia. Tentu beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Saya tidak akan menggunakan angkatan bersenjata, tapi saya menggunakan cara saya. Yang pertama, cara saya adalah saya akan membeli undang-undang di Indonesia. Susah? Oh enggak susah, gampang. Satu komisi itu berapa orang sih? Ada sampai 100? Enggak ada. Enggak ada. Tapi sebelumnya saya akan membuat orang saya yang menjadi pemimpin yang bisa memegang semua partai. Sehingga semua partai itu dipegang. Maka murah. Kalau nggak bisa bergaya komisi aja, saya bayar buat undang-undang. Jadi saya masuk itu bukan asal masuk, saya masuk pakai karpet merah karena sudah disiapkan undang-undangnya. Undang-undang tentang nikel disiapkan duluan undang-undang, aturan dibuat bahwa tidak boleh bahan baku keluar kan. Tetapi diberikan batas waktu, harus ada pabrik yang di sini. Mana bisa dalam waktu yang sedekatnya. Kenapa? Karena di negara saya dengan adanya pabrik nikel, polusi udara besar-besaran. Maka saya buat aturannya. Selesai aturannya. Baru saya masuk dengan karpet merah. Aturannya harus membuat pabrik ini harus semuanya dari negara kita. Negara Indonesia. Oh gampang. Saya cabut pabrik bekas, taruh di sana. Silakan bangun Pak. Bisa nggak? Logbooknya nggak ada. Karena pabrik bekas. Terpaksa orang-orang saya lagi ke sana. Masih kurang lagi saya. Bikin lagi saya. Aturan-aturan yang lainnya lagi. Jadi jangan salahkan investor. Karena investor sudah membuat karpet merah ke sini dengan aturan-aturan. Maka
kalau ada ini hukum untuk investor atau untuk menindas rakyat? Ya dua-duanya. Investor kan gak usah jauh-jauh lah, saya akan membuat Alfamart, Indomart. Tentunya persyaratannya saya lihat di jalan raya, ya banyak. Setelah terakhir saya lihat, ada sertifikat nggak? Lokasi kamu kuasai nggak? Kan gitu. Kalau nggak, mana mau saya investasi? Suatu saat disita. Ini yang harus sama-sama kita pahami dulu. Jadi semuanya ini karena akibat kita yang begitu kaya berlimpah. Sehingga apapun bisa saya lakukan di sini. Saya kadang-kadang suka tertawa demonstrasi di DPR. Apa bisa memutuskan DPR? Pak Bacul kan udah ngomong, ini kan kita hanya Korea-Korea saja. Yang menentukan pada ketua-ketua partai kan. Ketua partai juga sama juga, tersandera juga. Memang sistem sudah dibuat sedemikian rupa. Maka ya kalau kita tidak berbuat ya tinggal saja, tinggal menunggu saja. Menunggu habis sumber daya alam. Mungkin kalau satelit dilihat ya, mungkin di China sana merah semuanya, nikel semuanya. Indonesia udah nggak ada lagi. Jadi ya gimana ya? Proyek strategis nasional. Dengan adanya proyek strategis nasional, cap proyek strategis nasional dimanapun juga, pasti perlakuan istimewa. Pasti itu. Kemudian pasti proses tarinya cepat selesai. Itu indikasinya. Sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah. Perizinan dipercepat, pasti. Pembiayaan dipermudah, apalagi pengadaan tanah dipermudah. Kalau enggak ya tadi katakan Bang Athari tadi, Bang Aris tadi, begitu proyek nasional strategis semuanya kalau perlu dipaksakan. Ingat, pasal undang-undang tentang hak adat itu adalah perjanjian loh, bahwa kita mengakui. Saudara-saudara sekalian, ketika Bung Karno 17 Agustus 1945 mengatakan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Adakah negara Indonesia di situ? Tidak ada. Tidak ada. Ya kerajaan-kerajaan kesultanan itu yang ada. Makanya dibuatlah undang-undang. Dengan pasal 3-nya itu adalah menyatakan bahwa masih mengakui adat Nusantara dalam bentuk kesultanan. Tapi diingkari sekarang. Makanya untuk memudahkan undang-undang, maka masuklah yang tadi dikatakan proyek strategi nasional dalam undang-undang Cipta Kerja. Jelas kan karpetnya? Jelas karpetnya. Baru masuk. Sebenarnya kalau dijelaskan seperti yang dikatakan oleh Pak Said Didu tadi, bahwa proyek strategis nasional itu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pemasukan negara dari pajak, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasti masyarakat berbondong-bondong akan memprotes kepada negara, cepat dibuat ini PNS, PSN, iya kan? Seandainya di Rempang ini, BP Batam mengatakan bahwa nanti APBD Kota Padia Batam akan meningkat sekian, kemudian tenaga kerja sudah dipastikan sekian, kemudian di provinsi juga dapat, ya pastilah masyarakatnya berbondong-bondong akan memaksa, itu ada, karena berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Ini kan tidak. Pemerintah tidak pernah menjelaskan bahwa adanya
PSN di situ akan meningkatkan. Hanya bilang hilirisasi saja, kan gitu. Dan saudara-saudara sekalian, ini terjadi yang dikatakan gunung es. Bayangkan yang di Sakir Talaut sana. Orang tidak melihat bahwa daerah kepulauan-kepulauan kecil itu sangat tergantung hidupnya mereka kepada pulau induk yang ada konsentrasi alamnya, air. Ketika itu digundulkan, dia mencari air kemana? Tempat burung-burung murti ke sana. Saya ingat ketika tahun 2014 akhir, saya masih Kepala Staf Angkatan Darat. Saya ke Sulawesi Tengah. Saya lagi Kalimantan Tengah, karena akan ada apel Komandan Satuan yang menghadirkan Pak Jokowi. Ketika saya lihat di kebun sawit ditulisin, di sini orang hutan boleh datang. Iya, ditulisin gitu. Saya bilang, emangnya orang hutan bisa baca, saya bilang gitu. Pak, luas saya ini, kebun sawit saya ini ada konservasi orang hutan. Jadi orang hutan tetap tinggal di situ, burung tetap tinggal di situ. Saya tidak menggusur dia. Yang orang lain bunuhin saya tidak. Silakan Bapak lihat, rusa masih ada di situ segala macam. Bahkan ada teluk. Kalau pada waktu tertentu masyarakat bisa ngambil di situ. Hari lain nggak boleh nyaring supaya besar-besar. Saya bilang aja itu di perkebunan sawitnya Haji Rashid. Karena dia orang situ. Di situ. Bayangkan orang hutan saja tidak digusur. Kemudian konotasi pengosongan agak saya luruskan Pak Saidu. Kalau konotasi pengosongan itu adalah ini tempat saya, segera dikosongkan. Kalau penggusuran masih ada penghargaan. Kan gitu, masih ada negosiasi. Tapi kalau pengosongan, ini tempat saya. Besok saya mau tempati, pergi semua kamu semuanya. Kan gitu, pengosongan, konotasinya. Menurut saya loh, mungkin salah saya ini. Relevansinya itu kenapa harus 30 hari? Kenapa harus 30 hari? Targetnya ada cuma jangka waktu saja. Kenapa begitu gitu? Dan berpikirnya adalah pelaksanaan proyek harus berjalan. Bukan berpikir bagi manusia-manusia di lingkungan wilayah itu. Karena manusia-manusia yang ada di kita itu adalah warga negara kita sendiri yang harus dilindungi. Yang dipikir bagaimana investor bisa kerja. Yang dipikirnya itu. Tapi tidak berpikir bagaimana rakyat yang tanahnya diambil. Jadi pengosongan ini yang saya katakan tadi sangat sadis itu aja. Diksinya itu sangat sadis. Bahwa memang warga harus pindah. Karena bukan tempatmu ini. Mana ada HPL sertifikat? Kan gak ada HPL sertifikat. Gak ada. Sekarang bayangin saya tinggal di sini, saya pindah, status tanah apa di sana kan gak tahu. Ini yang jadi permasalahan. Seolah-olah narasinya masyarakat itu tidak tahu diuntung. Kamu udah tinggal di sini bukan tempatmu, dikosongkan, dikasih bekal. Konotasinya kan begitu diksinya. Sehingga kondisi sekarang ini makin ruwet. Jadi kondisinya seolah-olah mau di Rempang, mau di Sangir, mau di Wadas, itu spesial untuk manusia-manusia istimewa. Bukan untuk manusia-manusia yang warga negara Indonesia.
Seolah seperti itu konotasinya.